belum kirim Mau permintaan. ngucapin terima kasih buat Abang host dan teman-teman semua yang udah mau dengerin Siap bang. cerita saya. Ya insya Allah saya ini udah berniat mau berhenti berjudi. Alhamdulillah. Benar-benar berhenti gitu dan ya Alhamdulillah. saling mendoakan aja lah bang lah. Saya pun cerita begitu biar teman-teman nggak sampai kayak gitulah, walaupun saya nggak se ekstrim yang lain gitu, tapi kan segitu juga tergolong banyak bagi saya yang orang biasa ini, Pak. Ya. Jadi saya ngucapin terima kasih udah mau dengerin cerita saya. Baik Ya, bang, minta kita juga lah buat teman-teman buat doain biar saya benar-benar bisa taubat lah. Iya bang. baik. Berjudi ini kembali ke jalan yang benar lagi gitu. Makin dekatkan diri kepada Tuhan bang. Ya. Baik bang, saya juga terima kasih bang ya kalau abang tuh sudah mau bergabung di dalam forum ini. Semuanya pokoknya atau pembicaraannya abang tuh kita hargain sekali itu bang. Sangat kita hargain sekali. Terima kasih banyak bang. Kasih bang. Ayo kita bisa, kita bangkit sayang. Nah, mantap itu. Mantap itu. Nah, itu baru. Semangat pokoknya. Kemenangan terbesar adalah berhenti main judi. Betul. Siap, betul. Ya udah yuk, boleh dilanjut. Izin ya. Orang pusat keluarin dulu bang Os. Orang pusat bang Os. Orang pusat ini santai aja bang. Aku kapan cerita? Iya. Iya, boleh yang hijau buka. Yang hijau yuk. Ya makasih Lanjut. bang. Aki. Izin sharing pengalaman bang ya. Boleh, silakan. Sebelumnya nama saya samarkan aja bang ya. Boleh. Ya, saya berasal dari Provinsi Jawa Timur. Untuk detailnya saya tidak sebutkan. Oke. Cuman ingin cerita aja dulu. Pertama main tuh awal tahun 2017. Udah lama memang main. Dulu pertama main tuh pasang nomor bang. Togel. Mungkin abang-abangnya tahu mungkin. Iya. Togel. Ya. Awalnya tuh diajakin teman pasang-pasang begituan toh. Pasang kecil gitu. Lama di situ. Mungkin ada setengah tahun. Dulu kan slot nggak ada itu ya. Kayak pragmatik atau sejenisnya itu belum ada. Jadi mainnya masih main togel gitu. Nah setelah itu udah nggak main bang, udah jarang main. Awal corona 2019 tuh aku main judi bola, main parlay, main bobet gitu. Nah, udah itu kelamaan setahun ini tuh kenal namanya slot ya, yang di situs. Nah, di situ parah bang. Iya. Ada tuh slot pragmatik. Diajarin temen. Awalnya saya main itu depo 100, 200 untuk ngisi kekosongan aja gitu bang. Maksudnya kalau naik ya biasa naik 500, kalau habis ya udah. Nggak ada untuk gimana ya, kayak nafsu gitu cari duit di situ, enggak bang. Jadi depo 100-200 saja, kalau habis ya udah. Tapi lama kelamaan saya kepancing. Jadi pernah saya depo 200 dikasih naik 6 juta. Saya ingat banget itu bet 2000-an itu dapat kali 500 tuh
naik 6 juta. Nah, di situ awal kehancuran saya, Bang. Jadi 6 juta itu saya WD-in. Udah itu saya beliin inilah, traktir temen apa segala macam. Nah, setelah itu saya udah mulai agak gimana ya, sudah mulai agak kecanduan gitu. Kecanduan. Jadi ada waktu luang dikit, depo. Sampai nggak sadar tuh tiba-tiba kok tabungan saya kekuras gitu. Yang awalnya tabungan saya 20 juta kok ambil 5 juta, sisa 15 juta. Ya. Nggak sadar tiba-tiba tinggal 10 juta aja. Jadi 10 jutanya tuh habis. Udah mulai gila kan. Mulai gila. Akhirnya kerjaan saya udah mulai gak fokus gitu, Bang. Sering kena marah bos. Tapi ya biarin, saya cuekin gitu. Jadi singkat cerita, udah 3 bulan yang lalu tuh, udah saking hancur parahnya tuh, Bang. Ya udah gak kehitung berapa habisnya. Tapi intinya motor saya sudah kejual, Bang. Saya punya motor Scoopy, saya jual 8 juta buat main. Saya punya gitar, saya jual. Saya punya laptop, saya jual. Jadi gini, Bang, saya mau minta saran aja, Bang. Saya kan sekarang punya utang ya. Utang saya sekitar 20 jutaan. Itu banyak, Bang. Di bank ada, di temen ada, di keluarga jauh ada. Tapi saya udah nggak mampu bayar, Bang. Kalau yang di bank saya masih usahain. Tapi kalau yang di keluarga sama temen udah setengah mati, Bang. Karena saya udah nggak kerja, udah nganggur. Saya ini mau minta solusi. Gimana caranya ngomong terus terang ke orang tua gitu, Bang. Kan saya ini tinggal jauh ya, nggak sama orang tua. Orang tua di desa, saya tinggal di kota gitu, ngekos. Cuman posisi saat ini udah gitu lah, Bang. Udah nggak kerja, tapi pingin cerita gitu sama orang tua bahwa saya itu punya utang sekian gini. Cuman takut, Bang. Takutnya respon orang tua gitu, kaget kan atau bagaimana. Kan orang tua kan taunya aku kerja ya, punya tabungan apa gitu. Tapi tabungan aku udah habis, Bang. Motor udah kejual. Masih di rantau sekarang? Iya, Bang, masih, Bang. Jauh dari orang tua. Jadi orang tua nggak tahu. Aki, Kerja, statusnya Bang. apa? Enggak, statusnya udah sekarang berkeluarga apa belum? belum, Bang. Usia berapa? Usia sekarang 26, Bang. 26. Basic di bidang apa? Saya kemarin kerja di kantor, salah satu kantor swasta Jawa Timur, Bang. Ya, di bagian Tapi- apa gitu? Gimana, Bang? Di bagian apa? Tugasnya sebagai apa gitu? Oh, ngerekap data, Bang. Ada di data perusahaan gitu, aku rekap gitu. Pokoknya bagian administrasi, Bang. Administrasi. Ya, Ya nanti Tapi- gabung aja di WA-nya History ya. Nanti mudah-mudahan ada dari mungkin Bang Jai itu, Bang Jai di Jakarta mungkin ada lowongan atau apa. Yang penting kita masuk aja dulu. aku nggak masalah lowongan kerja atau enggak. Oh, Sekarang ini, Bang, gimana caranya ngomong gitu ke orang tua gitu, jujur. oh seperti itu. Aku Ya. kira solusi minta pekerjaan. Enggak. Kerjaan itu
Ntar lah urusan belakang. Oke. Baru nganggur setahun, baru nganggur sebulan kan. Oke. Cuman sekarang tuh bagaimana cara nyampein ke orang tua gitu. Kayak berat banget mau ngomong sama orang tua. Orang tua taunya aku kerja. Padahal udah nggak kerja gitu, baru ninggalin utang sekitar 20 juta lebih gitu. Maksudnya aku mau ngomongin tuh bang ke orang tua. Oke. Gimana cara nyampeinnya gitu. Kayak ada rasa bersalah gitu bang. Om Kim, Maksudnya aku minta Iya, Bang. saran aja gitu. Gini tuh aja bang. ini ya Om, aku Terima kasih kasih bang. solusi ya. Boleh. Iya bang. Bentar. Aki berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Dari anak keberapa? Anak kedua. Anak kedua. Jadi masih punya adik 1 ya? Ya masih bang. SMA. SMA. Nah, sekarang intinya gimana caranya berbicara sama orang tua gitu ya? Iya bang. Nah, Hmm, intinya kamu mau berbicara ke orang tua, mau minta dibayarkan hutang atau mengakui kesalahan kamu? Semua bang. Aku mau bilang bahwasanya aku di sini udah nggak kerja, sudah sebulan gitu, udah nggak kerja. Baru mau terus terang, aku habis tabungan, motor kejual, laptop kejual gitu, baru punya utang 20 jutaan gitu, gara-gara judi gitu. Mau ngomong terus terang aja gitu bang, Betul. supaya pas aja gitu. Sekarang posisi ke orang tua kamu bekerja, usaha atau seperti apa? Orang tua aku petani bang, Petani. bapak bertani, ibu juga bertani. Bertani. Jadi kalau kakak udah berkeluarga apa masih bekerja? Aku udah nggak bekerja tapi belum berkeluarga gitu. Kakak kamu Oh kakak udah nikah, udah nikah. punya anak 2. Jadi gini intinya nggak mungkin ya orang tua memakan kamu ataupun memaki-maki. Ya namanya kita bersalah ya pastilah ada kemarahan dari orang tua, tapi lebih baik seperti itu Ki. Jadi kamu mengakui kesalahan kamu, sungkem sama orang tua, dan mengakui semuanya daripada seperti ini. Satu, jalan kamu juga akan dipersulit, solusinya nggak ada. Jangan pernah malu. Intinya aku juga sama. Aku pernah mengalami hal yang sama. Aku datang ke orang tua, mengakui semua kesalahan aku, dan mengakui kebodohan yang kita lakukan. Dari situ insya Allah ya orang tua juga akan memberikan jalan dan memberikan solusi. Yang penting jangan pernah ditunda-tunda. Jadi niatkan dalam hati, ya Allah, niatku ingin berbicara jujur sama orang tua, ingin minta solusi sama orang tua, karena doa orang tua itu yang segala-galanya gitu loh. Insya Allah dari kamu udah minta maaf dari orang tua, rezeki kamu dibuka lagi gitu loh. Selama ini kan orang tua kamu bohongi, ya namanya sama, aku juga dulu seperti itu. Tapi intinya kalau kita mengakui kesalahan kita, biarpun kita siap menanggung resikonya gitu aja. Apapun resikonya kita hadapi. Yang penting diniatin, pasti itu agak berat. Jadi gengsi, ada di rasa hati itu gengsi. Terus kedua, aduh gue ntar diapain ya, pasti pikiran kayak gitu Ki. Tapi kalau bisa secepatnya kamu ngomong ke orang tua, kamu minta maaf sama orang tua, selagi orang tua itu dengan keadaan sehat gitu loh. Iya bang. Nanti kalau orang tua, maaf nih kita nggak ada yang tahu, namanya rezeki, jodoh, takdir, maut nggak ada yang tahu. Di saat sekarang inilah. Besok kalau bisa langsung kamu ngadep orang tua langsung, udah nggak usah dipikirkan lagi resiko. Jangan ditunda-tunda. Cuman Niatkan dalam hati. Kamu sholat hajat bahwa kamu ingin berbicara sama orang tua, insya Allah kamu dari situ ada jalannya. Memang
Kalau kamu tunda-tunda tuh akan ada syaitan-syaitan yang mengganggu lah. Itu aja. Coba dari situ aja dulu, Ki. Aku itu udah seminggu mikir gitu bang. Maksudnya aku paham yang apa yang abang bilang, cuman cara nyampainya gitu bang, yang gimana bang? Oh, cara nyampainya Cara gini, Ki. nyampainya Ki, kan maaf, Aki ini agamanya apa? Muslim non Muslim? Muslim. Muslim. Ya sholat hajat, sholat. Ya intinya memohon dulu lah. Ibaratkan kita minta dilancarkan lah berbicara apapun itu, ya kita meminta sama Allah dulu, gitu loh. Soalnya kalau sekarang ini pasti di posisi ini ya maaf gitu ya, lebih banyak seton apa aura negatif daripada positif. Udah pasti aura negatif itu kita gengsi, kita malu, kita harus bicara apa gitu loh. Tapi kalau kita sudah mendekatkan diri sama Allah, sama serahkanlah semua itu sama pencipta lah intinya gitu. Jadi saran saya sih sholat hajat, terus mohon minta petunjuk, baru langsung jalan. Ada jalannya dikasih lulus kok, Ki. Aku juga begitu awalnya. Berat banget apa yang harus aku buka omongan. Cuman gini loh bang, maksud saya tuh gini bang. Kayak mau ngomong bilang, Mak, aku punya utang 20 Ki, juta. maaf Ki. Ya aku bilang lagi ya. Ini kamu belum menjalani ya. Coba kamu jalani dulu sholat hajat. Dengan sendirinya mulut kamu tuh dibuka gitu loh. Dengan sendirinya kamu akan lancar berbicara sama orang tua. Sekarang ini apa Ki? Aura negatif lebih besar daripada aura positif gitu loh. Kamu naik ke sini minta solusi, aku kasih solusinya, sholat hajat. Dari situlah nanti kamu akan dikasih jalan sendiri gitu loh. Nih ibarat sekarang ini yang ada di tubuh kamu tuh aura negatif, nggak bakalan ketemu gitu loh. Ya sekarang nih kamu bilang harus bicara apa, harus nanti kalau kamu sudah sholat, kamu sudah mohon sama Allah, intinya dengan sendirinya kita bisa ngucap. Aku jalanin seperti itu dulu mah sama kayak kamu. Aduh, gue pulang aja malu nih, harus gimana, apa yang harus gue ucap. Tapi kita jalanin itu, nggak usah pakai disuruh, mulut ini kan berbicara gitu loh. Sampai nangis, sampai ngeluarin itu, banyak ini istighfar. Pokoknya intinya gitu aja. Insya Allah ada jalannya. Jadi harus dipraktekkan Ki. Kalau kamu cuman apa yang harus diomongin itu, kita nggak bisa ngomong seperti itu. Nanti kamu sendiri, karena yang ngelakuin kesalahan ini kamu, bukannya aku. Misalkan aku salah aku berjudi, aku punya utang begini, apa yang harus aku omongin? Ya versi aku gitu loh. Nah, Aki ini kan cuman pengen gimana caranya ngomong ke orang tua. Ya itu, sholat hajat, dari situlah nanti dengan sendirinya akan ada pembahasan sendiri gitu loh. Lisan kita akan dibuka sendiri gitu loh Ki. Jadi kalau memang minta solusi sama kita itu, sama aku ya maaf nih bukannya sama aku gitu, kayaknya beda nantinya gitu loh. Karena namanya manusia ya, aku kasih saran begini nanti melenceng karena apa? Aura negatif lebih besar daripada pembicaraan orang lain gitu. Ya kalau aku saranin sih mendingan sholat hajat. Iya bang. Ya curhatlah sama Allah gitu. Aku harus berbicara apa nanti dengan sendirinya Ki. Dengan sendirinya, jangan ditunda-tunda sih, saran aku jangan ditunda-tunda. Jangan kebanyakan berpikir. Sekarang kamu berpikir, aura negatif itu menghajar kamu terus. Karena apa? Jauhnya diri kita sama Allah gitu loh. Sama Tuhan kita gitu loh. Sekarang yang memberi jalan itu kehancuran, kenikmatan, semua itu ya Allah. Di saat kita hancur berarti kita diuji. Yakin bahwa Allah itu menguji kita. Sudah terpilih kita di sini gitu. Bersyukur kita masih dikasih ujian. Coba kamu, ada tuh yang orang kaya uangnya miliaran loh Ki. Uangnya miliaran tapi nggak bisa dinikmatin, pakai kursi roda. Mau seperti itu? Mau Allah sudah memberikan kenikmatan tapi kamu nggak ditegur dengan penyakit apapun itu bentuknya. Kita diberi teguran, berarti Allah itu suruh balik. Allah itu menunggu taubatnya pendosa. Taubatnya pendosa itu Allah langsung ijabah. Nih aku yang aku rasain Ki. Aku pendosa Ki. Pendosa bener-bener sampai saat ini pun masih pendosa. Tapi ada keyakinan di diri aku.
niatan lillahi ta'ala untuk bertobat nasuha gitu loh. Jangan sampai tobat sambel ya. Gue ngelakuin tobat, mengucap kata tobat tuh bukan sekali 2 kali, Ki. Iya bang. Gitu. Jadi yang memberi jawaban bukan manusia, Ki. Gitu. Apapun Insya- apapun respon orang tua ngomong aja gitu bang. Intinya gini, Ki. Intinya kalau kamu sudah, kan aku kasih saran ya, Ki ya. Maaf nih, saran aku kan kamu sholat hajat dulu deh. Kalau nggak, mendekatkan diri dulu kepada Allah nih. Nanti dengan sendirinya orang tua kamu nggak akan emosi, nggak akan rasa apa. Ya udah, buat apa disesali, itu jawaban orang tua aku kan. Yang penting jangan diulangi lagi. Sampai dia bilang dalam keluarga nggak ada yang namanya kenal namanya judi, kenal namanya ini. Cuma kamu seperti ini. Gaul di mana begini. Sampai cerita seperti itu gitu loh. Karena orang tua itu yang melahirkan kita, dia tahu kita tuh seperti apa gitu. Jadi Iya, Bang. dia akan menggambarkan, oh lu mungkin salah gaul, oh lu mungkin dalam arti luar jangkauan, jauh dari orang tua, kurang kasih sayang orang tua. Orang tua akan berpikir seperti itu, Ki. Jadi nggak sepenuhnya menyalahkan diri lu, oh kurang perhatian selama ini, atau kurang bergaul salah. Pasti pemikiran orang tua seperti itu, karena dia yang melahirkan lu gitu kan. Tahu sampai dibesarkan, dia tahu lu seperti apa gitu. Sampai lu terjun ke sini, itu kan orang tua akan berpikir, lu nggak seperti ini gitu loh, anakku nggak seperti ini. Kenapa seperti ini? Mungkin pergaulan, mungkin kurang perhatian, mungkin kurang kasih sayang. Orang tua akan berpikir segitu, Ki, bukan menyalahkan diri kita. Gitu loh. Iya bang. Jadi nggak sepenuhnya menyalahkan kita. Yang penting gini, Ki, kalau lu mau tahu saran gua cuma satu, sholat hajat. Sholat hajat lu minta sama Allah dan mengakui apa salah lu. Insya Allah lu akan diberi jalan. Jadi setan-setan itu akan dijauhkan. Sekarang gini, Ki, lu di saat ini lu bisa berbicara seperti ini, Ki. Kalau lu nggak menjalankan itu, ya aura negatif itu kayak setan terus menghajar lu, menghantui lu untuk, alah ngapain sih lu datang ke orang tua? Alah, itu gua rasain, Ki. Gua udah sampai pintu nih, pengen banget ngomong ke orang tua. Ya Allah, nggak jadi lagi, Ki. Nggak jadi. Karena apa? Aduh, ntar orang tua gue pasti gue sabetin, pasti begini-begini. Karena apa? Ya itu gue belum jalani. Pas gue udah menghadap sama Allah, gue curhat sama Allah, gue minta, ya Allah, kalau memang saya ditakdirkan untuk taubat, ditakdirkan untuk di jalur yang baik, berikanlah pintu jalan yang lebar, berikanlah jalan yang terbaik. Bener, Ki, gua ngomong, gua udah takut nih, Ki, udah takut mau aduh, orang tua gua galak kayak apalah gitu, sama seorang haji begini, punya anak begini, wah pikiran kita udah keren. Tahu nggak, Li, itu pala gua dielus, ya Allah, Le, kenapa kamu berbuat seperti ini? Iya bang. Perasaan orang tua tidak mengajarkan kamu seperti ini. Kenapa? Kalau memang kamu lagi ada masalah, ceritakan sama orang tua. Insya Allah orang tua lu akan ngelus, akan memberi jalan. Karena sekarang ini posisi lu apa? Banyak negatifnya dipindang positifnya. Jadi banyak setan sama jinnya yang mempengaruhi lu berbuat tidak baik. Karena apa? Sudah melenceng jauh pada Allah. Gitu aja. Coba lu lurus nih, Ki. Lu jalan lurus. Ibadahnya udah kita jalanin. Lu mau ngeliat orang nyelot di depan mata pun, lah nggak bakalan pengaruh, Ki. Gitu loh. Jadi intinya gua cuma sarani cuma satu. Lu curhat sama Allah. Lu minta sama Allah. Mau ngomong apa ya gua nggak bisa ngomong karena versi kita beda-beda. Insya Allah dari situlah gua cuma sarani cuma satu. Iya bang, makasih banyak bang. Halo Bang Ki, tambahan dikit nih. Boleh. Nah, ini Bang Ki ya, tadi kan Bang Ki saya perhatiin gimana cara ngomongnya. Wong Jawa toh Mas. Nggih mas. Mbok mule lungguh toh Mang Simbo. Karena kata orang Sunda itu, ibu itu tunggu rahayu, bapak tunggul derajat. Gitu. Cara ngomongnya gampang, Ki. Saya kalau ngomongin dosa sama bapak, Bang Kim tahu sendiri. Bukan cuma omongan, bukan cuma kelakuan, sampai fisik saya pernah ngelakuin sama orang tua.
ngomong gampang boleh lungguh Mang Simbo. Bu, Putih bang. saya mau nggak usah takut ngomong, ibu-ibu tunggu rahayu dek. Nah, boten sakit ngepuk boten, pasti yang namanya ibu. Kamu pulang ngomong mah, aku pan ngomong ngopo toleh, aku itu salah dalam. Jaluk petunjuk ke piye lah, ngono ngomong apa onone. Karena semakin lama kamu nggak ngomong sama ibu kamu, semakin sengsara. Pulang lunggu, ibumu duduk ngomong, lihat sikonnya ngomong berdua mah. Pertama ngomong jangan ke bapak, ke ibu. Berdua mah aku arep cerita, langsung cerita. Ngene wis kelar. Saya bapak saya Bangkin tahu, bapak saya belum lama, belum ada setahun pernah saya tikam. Ibu saya sampai tensi naik, nggak bisa jalan lihat kelakuan saya. Saya ini mantan streamer Ki, bukan pemain lagi, saya mantan orang dalam. Iya bang. Sekarang udah nggak punya apa-apa, sekarang pun nganggur. Hah? Saya bukan katanya Ki kalau ngomong. Bentar, biar kamu lihat WA ibu saya. Halo, Bentar Ki, nih. halo. Iya bentar bang ya. Iya, Ya, yo, Bang Kim, besarkan dong Bang Kim. Oke. Maaf Bang Kim, maaf banget. gua mau nyanyi boleh? Buat pelajaran aja, Bang, buat pelajaran aja nih. gua boleh nyanyi, boleh nggak? Oh nyanyi sih, nyanyi gimana sih? Gua pengen nyanyi, boleh nggak? Ntar dulu bang. Bagaimanakah merasa bangga akan dunia yang sementara. Bang ini siapa sih Bang Kim? Tahu Aidan tuh. Kenapa? Lu mas story-nya judi ya tuh dah ngaco. Apa gimana? Bentar, Bang, maaf Bang. Gimana itu Aidan? Story-nya judi ya tuh bang. Lu baru masuk, lu nggak kenal story penjudi? Enggak, gua nggak kenal bang makanya. Ya diamati dong. Kenapa dong? Diamati dong. Bagaimanakah merasa bangga Yang begini nih. akan dunia yang Lu nggak berhenti gue sikat lu. Monyet Udah lu gue ya. turunin. Nggak jelas. Sabar dong abangku. Apa itu bang? Abang dong, abang. Abangku jangan diambil Maaf, sorry Bang Ada Kim. yang nyanyi ya. Jong. Nih, Bang Ki, ini WA kemarin. Kamu ngerti Bas? Oh, iya, Apa banyak. itu bang? Tanya. Ini akibat WA-nya. lakumu, kan? Itu akibat kelakuan. Saya mengakui semua, nggak ada seorang ibu bakal ngomelin anaknya gara-gara ngakuin kesalahan. Kamu nutupin kesalahan kamu ke orang tua kamu, saya jamin kamu semakin sengsara hidupnya. Kenapa bang? Cabut dulu tuh. Hah? Betul itu tadi gresek. bang. Lu nggak pada capek bang? Judi apa hasilnya sih bang?
Enggak, intinya kamu itu siapa? Masuk ke sini kok ngomong judi apa artinya? Semua orang juga nggak ada yang mau kenal judi, bro. Iya, aku nggak mau. Ya mungkin ya. Judi itu apa artinya? Anda pengen tahu gitu. Ya kalau lu mau tahu lu dengerin baik-baik, Cil. Lu diam dulu bisa. Abang lebih paham. Enggak, intinya gini loh. Kamu naik ke atas. Iya nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja di sini bang. Iya, lu mute dulu itu mikro. Sharing-sharing. Host, izin dulu host. Saya turun dulu, udah nggak kuat lagi nih host. Siap, Bang Kim. Makasih ya, Bang Kim. Saya yang terima kasih banyak Bang Host, udah dikasih waktunya di room ini. Siap. Ya enggak. Itu dengan siapa tadi yang satu lagi tuh anak muda. Ya, yang terima kasih banyak loh saya. yang penting Ya maaf ya kalau ada salah saya ngomong apa ya. Siap Bang Kim, makasih. Tahu nih. Ya, makasih banyak. Iya, mati istirahat Bang Kim ya, sehat-sehat ya di sana ya, amin. Baik semuanya, sehat-sehat semua, bahagia semua ya, salam sehat ya. kenapa keluar Bang Kim? Oke, Bang Kim. Saya izin turun bang ya. Bang, Iya, Bang. Makasih ya. Boleh. Ya bang. Bang, boleh Terima kasih bang ya. ngomong, Bang? Boleh. Silakan. Salam kenal semua, Bang ya. Saya dari Bogor, Bang ya. Sama Bogornya mana bang? Dari Bogor lah, pokoknya Bogor ya. Biar anak tak ke rumahmu. Gak usah ntar lu ngerepotin. Udah, Bang. Kenapa? Ya, Baiknya sih berhenti, Bang ya. Saya seneng di sini banyak yang berhenti. Tapi jujur kalau buat gue pribadi gue masih main. ya saya juga. Kalau untuk Aki ya Ki, gue tuh memang dididik tuh biar tanggung semua resiko apapun yang gue lakuin. Jadi menurut gue baiknya itu lu proses bertobat kan, tobatan nasuha dulu kalau kata gue ke Tuhan. Lu keep dulu masalah lu dari orang tua lu, jangan sampai lu kasih beban ke orang tua lu. Kalau menurut gue sih itu sih. Untuk Ini, ya. Bang, Karena apa potong? Ngomong dikit ya bang ya. Om yang Bogor sebentar Om. Nih biar dia yang ngomong dulu coba Om. Pengen tahu gua pengalamannya apa sih? boleh. Iya. Ya Dan ngomong cepet. Orang udah kasih ngomong, cepet ngomong. Ngomong gimana? Dengerin. Bang, lu emang dia pergi apa bang? Kenapa? Lu di perjudian Putus-putus suara lu bang, suara lu putus-putus, lu benerin dulu sinyal lu, habis itu lu benerin omongan lu dah. Iya. bang, ngeri. Ya, lu benerin dulu sinyal, habis itu lu benerin omongan lu, sinyal dulu lah, kan Iya. putus-putus, nggak jelas. Benar. Iya maksudnya emang ini story penjudian apa sih bang? Hah? Story penjudian. Menurut lu apa? Gitu loh. Jadi kan banyak bang. Ya Sanyo. Bang, ya, udah bang, aduh, foto lu aja yang digedein bang, Mas, foto lu yang digedein bang, Mas. Nih Aida. Gini. Om sebentar Om, aku potong dulu nih Om. Seru nih. Ya. Om Biton, aku potong ya sebentar nih Om Biton biar jelas nih Om Biton. Ya. Siap. Ayo kita tahu judi itu apa. Coba ditanyakan dari awal dan rapiin dulu itu sinyal. Kalau nggak handsetnya kayaknya beresek-beresek gitu. Jadi nggak jelas kita nangkepnya. Oke, siap bang. Kayak di dalam tanah. Ya mas. Judi itu boleh nggak sih dipermainkan gitu? Kan lu udah Pertanyaannya kayak SD ya. lu mau pertanyaannya aneh lu kayak lu. Stres. Lu kan bodoh otak lu berarti bos. Iya benar. Yang udah ketahuan nggak boleh nggak usah ditanya gitu loh. Oke, nggak apa-apa kita dengerin dulu bang. Pengen tahu apa sih motifnya gitu loh. ayo lanjut. Aida, gimana? ya boleh lah judi lah. Boleh. Gimana?
Ya, maksudnya judi kan. Terus? Ah lu kebanyakan tramadol bocil. Gimana sih? Harus dikerangkeng yang begini mah. Kerangkeng atau bang? Kerangkeng bang. Aduh. Udah dulu, aduh. Ini dulu ngomong. Kan ada perdebatan dulu lah di sini. Kita debatin dulu lah biar lah. Enak. Silakan. Bang Jose ya atau abang yang lain. Tadi pembicaranya tuh udah bagus banget bang. Maksud gua jangan ada ini gitu maksudnya. Tadi tuh bagus banget. Kalau memang ini buang aja om. Turunin om. Turunin bang. Iya lu yang sadar ya, Daya. Kasihan, muda-muda udah begini, ya. Siapa Tadi belum selesai lu. Naik. Gua ngomong sama si Iki. Aduh. Kenal sama lu Bang Kim? Siapa? Barusan. Ya iyalah, gua gamparin kalau gua kenal mah yang begituan. Ya, oke lanjut nih Ki. Lanjut Ki, dikit lagi Ki. Ya, kamu pulang lah ke rumah. Kamu sekarang berapa jam dari kerjaan ke rumah? Bang. Halo bang. Kamu sekarang tinggal di kos-kosan apa di rumah? Saya. Kamu sekarang di kos-kosan apa di rumah? Saya di kos bang. Pulang aja ke rumah kamu pulang istirahat, baru nunggu waktu yang tepat ngomong dulu sama ibu. Ngomong budal no kabeh itu. Sebelumnya terima kasih nih bang saran-sarannya bang. Maksudnya sedikit tidaknya ya sangat membantu saya bang. Wes mulai aja rumah ngomong simbo, ngomong pale, ngomong apa nanti. Bang ibunya kalau tahu gitu jadi beban gak sih gitu kan? Beban sumpah beban. Yang jadi ini sedikit aja yang terakhir bang, sedikit. Yang jadi beban sekali tuh gini bang. Ngomong jujurnya gini. Tabungan habis ya kan, tabungan 30 juta habis. Ini gambaran nanti yang akan saya omongin gini. Maksudnya curkan tabungan 30 juta habis, laptop udah terjual, motor udah terjual, dan udah satu bulan lebih udah keluar kerjaan, dan ditambah punya utang ke bank, ke orang, ke teman, ke keluarga jauh tuh 20 jutaan lebih. Nah yang jadi dilema saya tuh nyampainnya bang, ini semua nanti tuh utangnya tuh gimana bayarnya bang, karena tabungan saya yang 30 juta lebih udah habis. Apakah saya bebankan lagi ke orang tua saya untuk membayar, sedangkan orang tua saya di kampung ya cuman petani, bahkan penghasilannya ya minggu panen gitu bang, panennya pun 3 bulan sekali tuh. Yang bikin saya pusing tuh bayar utangnya tuh bang, sama ngomong tabungan kerja saya selama 2 tahun lebih tuh udah habis itu bang. Kan orang tua saya kan taunya saya udah ngumpulin duit gitu, mungkin ekspektasi orang tua saya tuh udah tabungan saya udah 50 juta lebih gitu, padahal 30 juta itu sudah habis. Itu sih yang paling berat nyampainya bang. Tapi gini loh bang, Zalik, saya takutnya orang tua pingsan, kaget atau ya gitulah, nggak udah karuan gitu ya. Iya, begini loh bang, abang masih bersyukur bang, baru dibentuk nominal yang nggak ada. Saya pulang sampai kehilangan keluarga saya baru bisa jujur sama orang tua saya bang. Saya ketika mengungkapkan semua kesalahan tentang perjudian kepada orang tua saya, ketika istri saya udah cerai sama saya,
Ki, di mute dulu Ki. Ki, di mute dulu dah, suaranya gresek-gresek Ki. Iya ya bang. Siap. Saya sering kali bilang di sini, Bang, kalau baru kehilangan harta, baru banyak utang, lu masih bersyukur. Hitam kayaknya. Nah, Jelas nggak Bang sekarang Bang? Aman, Ton. Jelas. Nah, iya. Saya sering kali bilang ya Ki di sini, kalau baru lu kehilangan harta, lu banyak utang, lu bersyukur. Tapi ketika lu udah kehilangan seorang istri yang tiap hari ninggalin lu, belum rumah tangga, untungnya. Gua Ki bisa jujur sama ibu gua setelah ibu gua pensi kemarin, demi Allah Rasulullah ibu gua habis gara-gara banyak pikiran gua dari kecil. Gua berangkat dari rumah, izin ke kota, bawa istri, pulang gua bawa akte cerai. Dia nanya mobil gua kemana, dia nanya motor gua kemana, toko gua gimana, gua ceritain mah. Agus minus. Loh kenapa minus? Tak ceritain. Kalau inget ini sedih Ki. Gue cuma bukan harta doang yang hilang, kebahagiaan gue sama keluarga gue hilang. Karena gue cerai bukan karena gue masalah materi, habis banyak utang gara-gara judi, enggak. Tapi mental gue yang kena. Gitu loh. Makanya gue bilang pulang. Ngomong masih mbok ngomong, kabeh ngomong. Jujur. Ojo ngante. Kamu ngomong gak keburu ngomong ke ibumu pas ibumu gak ada. Yes. Gitu aja Ki, gue nggak mau ceritain lah masalah ini, pasti gue nangis karena dalam banget sih, cerita gue dalam banget. Iya bang. Ya pulang ya. Iya bang. tapi sih kalau dari gua bang, izin saya ngomong bang ya. Yang tadi saya bilang bang, abang tuh proses tobat yang abang lakuin itu tobatan nasuha aja dulu. Orang tua jangan dulu tahu beban abang, kalau menurut saya. Karena laki-laki itu apa yang kamu lakuin itu kamu tanggung sendiri resikonya. Orang lain, orang tua tuh nggak perlu tahu kesusahan kamu. Taunya kamu senang harusnya. Apalagi nih abang kesusahan ini karena kenapa bang? Jujur aja udah nggak sanggup. Ya kalau untuk perkara utang bang, abang yang prioritasin itu menurutku ya justru teman-teman dan saudara-saudara dekat gitu, kalau menurutku bang. Kalau perkara ke bank, bukan saya ngajarin untuk nggak bayar bang. Bank tuh masih bisa kapan-kapan lah. Nggak usah takut ditagih sama bank. Yang penting abang udah pernah bayar gitu kalau untuk bank tuh. Jadi abang tampung dulu bang. Kalau menurut saya jangan dulu ngomong sama orang tua. Kasihan orang tua tuh. Iya. Kalau menurut saya ya. Tapi kan ini kita beda pendapat, nggak apa-apa bang ya. Bang kita nggak apa-apa ya bang ya. Nggak apa-apa. Karena kalau jujur kalau untuk pribadi saya, kalau saya ada di posisi Aki, saya nggak akan ngomong kesusahan saya ke orang tua saya. Saya justru saya bertobat. Misalkan kayak abang Aki nih, saya proses bertobat, saya tobatan nasuha, saya curhat semua apapun sama Tuhan. Saya mulai lagi dari nol. Jadi kalau saya pulang, orang tua saya tahunya saya sukses. Itu sih dari saya sih bang. Jujur saya belum kayak abang-abang yang di sini, yang udah pada proses gitu. Kalau saya masih main bang. Kalau saya masih main.
Karena saya bukan promosiin bang ya, enggak sama sekali enggak. Saya saran justru jangan main. Iya bang. Kalau bisa berhenti, yang masih main ya berhenti. Jadi kalau menurut saya untuk Aki tuh tahan dulu lah ngomong sama orang tua. Kalau untuk orang tua tanya tabungannya kemana, ininya kemana, ya bisa-bisanya abang lah, abang bilang kemana gitu. Bilang aja abang gagal. Pokoknya gagal aja. Nggak usah bilang ini, nggak usah bilang itu bang. Kasihan orang tua tahu abang kayak begitu. Kalau menurut saya, yang penting abang kalau mau pulang silakan pulang bang. Abang pulang peluk orang tua nangis jadi-jadinya nggak apa-apa. Iya, Tapi bang. jangan lagi kasih pikiran yang kayak gitu-gitulah ke orang tua kalau menurut saya bang ya. Bang juga menanggapi bang. Cuman sedikit ya bang ya. Nggak apa-apa bang. Nah, kondisi sekarang kan saya di kota ya. Iya. Abang di mana bang sekarang? Sorry, tinggal di mana? Di pokoknya di provinsi Jawa Timur lah. Oh di Jawa Timur ya. Iya. Posisi sekarang kan udah 1 bulan lebih ya, udah keluar dari kerjaan. Ya, karena adalah hal-hal yang membuat saya jadi keluar gitu. Yang jadi timbangan saya itu gimana ya bang ya? Udah nggak punya duit gitu, udah nggak bisa bertahan di sini bang. Makanya kemarin saya pinjam duit itu tuh ya untuk bertahan hidup aja bang. Jadi kalau saya nggak ngomong, saya nggak cerita, saya takutnya nambah utang lagi bang. Dengan catatan saya udah berhenti main tuh sekitar 2 bulanan ya, karena udah semenjak udah hancur-hancurnya itu udah berhenti. Cuman pasnya berhenti tuh yang bikin saya pusing lagi, saya keluar dari kerjaan gitu. Jadi kebutuhan hidup saya itu saya ngutang di teman, di keluarga gitu bang. Ya udah, jadi ya gini-gini aja di kos itu sambil Ya, mikir kalau gitu. iya abang cari kerja lagi lah, mulai lagi dari nol lah bang. Ya kan, abang kerja lagi, cari uang lagi. Tapi kan abang udah stop kan, Udah abang cari uang pulang. lagi. Kalau untuk pulang aja bang nggak apa-apa. Kalau udah nggak sanggup untuk biaya hidup di kosan lah, pulang aja bang. Dan untuk yang di sini nanya sama saya kenapa nggak berhenti gitu. Tadi saya bilang saya bukan promosiin bang ya, nggak. Untuk saya pribadi bang saya nggak tahu ya. Kalau dibilang kalah saya nggak pernah kalah bang. Karena saya orangnya kaburan. Kalau dikasih menang kabur saya. Nggak pernah kalah gimana sih bang? Ngaco. Ya. Nggak gitu dong. Gini, maaf nih. Nih bos. Iya. Nih bos, kalau berbicara tentang nggak pernah kalah, gue 2 tahun setengah bos hidup dari judi. Bang, ini pribadi gua kan gue bilang tadi kan. Lah nggak bisa bos, gue aja yang profit tiap hari gue Bisa bang, ngaku itu bisa kalah, trigger Bang. orang bang kalau kayak gitu bang. Tapi maksud gua Walaupun nggak Nggak promosi bisa itu bisa bos, gue trigger tanya orang lu berapa bang. tahun bisa menang terus, gue 2 tahun setengah bos hidup Bang, dari ini judi. dengerin bang, ini kan share pengalaman. Saya nggak 3 apa-apa. tahun Bisa bang gitu gabung lah. jadi orang Lu dalam ada bang, pendapat bahkan gua nggak semua pernah kalah, banyak tai keyword di anjing. sini yang udah Enak aja lu tai lo. Lah gimana sih? Ah gua gas lu kenapa? Oh ucapan lu Enggak. tolol gitu. Nggak ada orang namanya main nggak pernah kalah goblok. Ya denger Tai dulu anjing dong. lo. Orang kan belum beres ngomong ya, denger Nggak ada, dulu. coba yang di bawah ada nggak orang yang main judi nggak kalah-kalah? Ayo. Iya sama dengerin gua dulu ayo. dong bang, dengerin dulu. Gila lo. Kan gua belum beres ngomong. Iya, Nggak usah, nggak santai aja bang. Om, kalau Oh nggak dengerin bisa gua dulu, Bang. santai. Kata-kata lo trigger goblok. Lu seolah-olah Gua bilang bilang ke tadi, orang. gue nggak nge-trigger orang, gue nge-promosiin nggak Nih. bang. Ini Anjing, Mau disikat aja nih Bang Piton. Enggak, ini kan share pengalaman bang, nggak apa-apa kan. udah, trigger turun aja bang Kin. turun. Ya, jelas lo. Gila. Nggak apa-apa bang, ini gue share pengalaman. Kalau abang Ya nggak bang, nggak ya apa-apa. maaf nih bang, saya jadi pengen ngomplainin yang tadi katanya jangan bilang ke orang tua. Ketika dia tidak mau bilang ke orang tua dan dia
terus menahan kebohongan yang ke orang tua, dia akan mencari kebohongan lain untuk menutupi itu semua. Dia akan menambah utang lagi untuk menutupi kebohongan itu semua. Makanya saya nyaranin dia pulang. Dia kan udah proses Kata tobat, abang bilang nggak pernah kalah. Tujuan abang sebenarnya apa? Mau trigger dia atau apa gitu? Enggak, gua Tadi bukan saya trigger naik ke dia, positif, sekarang Enggak, saya kita jadi bisa. negatif. Saya di sini naik di sini, saya sampai diancam mau dihilangkan bang. Tanya bang Kim, berapa orang yang pernah nyari saya? Berapa orang yang nggak dengerin percaya, orang dalam, orang satu-satunya mantan streamer yang berani facecam membongkar kebusukan judi online. Enggak, gue pengen tanya, lu nggak pernah kalah, gimana cerita mainnya? Ayo, Gini, ayo, lu kan ya diam makanya dulu, gini, lu kan tadi kaburan. kita nggak Iya, gini, nggak Bang. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak, oke. Tadi kan Kaburan saya kan gimana? Coba udah ceritain. Oke, ayo. Gini, tadi kan saya udah ngebahas tentang Aki. Saya nggak trigger, demi Allah saya nggak ada. Iya, nggak masalah. Kalau gue mau bahas tentang lu nggak pernah kalah ya di sini ya. Bang ya. Oke. Sekarang bagian share pengalaman saya, Bang ya. Oke, saya nggak trigger siapapun, Bang. Saya nggak promosi. Oke, ayo udah main aja sama gue, ayo, karena gue pernah hidup dari judi 2 tahun setengah gitu aja. Iya, Bang. Iya. Ayo, Bang. ayo, gue pengen tahu, ayo. Misal gini, Bang ya. Saya ngelihat teman-teman saya main judi perungkat. Saya lihat situsnya apa. Ini misalkan servernya apa. Oh, ini ada 4D, ada 4D. Saya cobain, Bang. 100 kalah. Nih, Bang ya. Dengerin dulu sampai tuntas, Bang ya. 100 kalah saya, Bang. Besokannya saya 100, menang saya 1 juta. Kabur saya. Nah, teman saya main lagi, itu situs apa? Servernya apa? Gua Nexus. tanya ya. Oke, lo stop di sejuta, stop di sejuta. Stop di sejuta. Lu udah pernah nyobain belum deposit 50.000, 70.000 diambil? Gitu aja gue tanya. Gimana, Bang? Deposit 50.000, 75.000 diambil. Lu udah pernah nyobain belum? Nggak pernah, Bang. Gua itu udah seperti itu gaya main gua, goblok. 50.000 jadi 70.000 gua ambil. Itu gua udah bertahun-tahun lamanya gua main begitu. 100.000 jadi 130 gua ambil. Sekarang lu berharap 100.000 jadi 1 juta. Nih, gua dengerin ya. Di setiap deposit ada kenaikan dan ada ketika kita deposit nggak bakal naik. Mau lu putar gimana juga, goblok. Kan tadi saya udah bilang. Jadi nggak bisa lu trigger orang dengan cara begitu. Gue paham gaya main lu gimana. Gitu. Turun Bang Kim, udah cut aja Bang Kim. Aduh, ngeri kita perjuangan kita tuh udah berapa bulan seperti ini masa mau. Abang salah. Ada pikiran kerjaan 100.000 besok dikasih 1 juta nggak ada, tai anjing, nggak pernah ada. Kalau besoknya dikasih 300.000, dengar ada. Dengar ya, Bang. Nggak, oke Bang. Saya dengerin, Bang. Lu berapa tahun main judi gitu aja? Lu habis berapa dan lu menang berapa? Gue tanya, gitu aja. Bang, saya tuh sampai tulis, Bang. Sekarang begini, gini ya bro ya. Gua aja yang pernah hidup dari judi nih. Gue meyakini nggak benar ini, duitnya haram satu itu. Betul. Dan nggak mungkin setiap kita deposit itu akan naik. Nggak bisa kita lari di bandar, bos. Sebentar, Bang. Ini kan Bang, gua sampai bentar Bang, gua kasih ngomong tadi Bang. Gua bukan cuma menang dari situs Bang. Gua digaji situs itu orang dalam, bos. Bang, dengerin, gua dulu ngomong sebentar. Gua bukan cuma menang. Gua digaji 15 juta cuma kerja 2 jam sehari dan gua tinggalin. Kenapa? Itu ngancurin. Bang, gitu loh. kasih saya waktu ngomong 2 menit aja. Ini forum untuk orang-orang. Enggak Bang, lu bahasanya udah nge-trigger orang Bang. Jangan kan orang lain Bang, paman gua sendiri kemarin gua buiin. Tanya Bang Kim. Dengerin Bang, saya juga. Iya sekarang gini, dengan kegoblokan dia paham ini buat berhenti judi. Woi, stop dulu goblok. Dengan kegoblokan lu sendiri, lu menontonkan kegoblokan. Coba tanya nih sama 100 orang. Lo, lu tahu ini forum berhenti judi? Makanya saya lu bilang nggak pernah kalah. Woi, tolol, diam dulu, goblok. Lu tahu ini forum buat berhenti judi. Sedangkan lo bilang nggak pernah kalah. Yang goblok siapa? Yang di bawah tanya. Yang goblok gua apa dia? Gitu aja. Lah, kan saya share pengalaman. Kalau nggak boleh share, saya nggak usah dinaikin, Bang. Dengan harusnya lo bilang orang udah mau jujur kan sama orang tuanya, mau jujur lo halang-halangin gaya lo. Laki-laki jangan jujur, bos, telan sendiri, tai lo. Wah, kok jadi pada ngeblame ke saya? Oh iya, ayo berantem di mana? Lu udah jelas-jelas terang-terangan kok. Bang, dengerin ya. Ini bukan masalah. Tai anjing. Saya lu mau ngatain gua nih, gua mau caci maki lu, ini nggak bakal pernah ke-ban, goblok. Lu belum tahu siapa gua, anjing. Tolol. Gua kenal lo sama gua malam ini lo. Siapa gua nggak perlu tahu, Bang. Lu kena malam gua ngomong gini. Lihat kena lo.
Lihat lo. Iya, udah nggak apa-apa. Abang mau Anjing gimana lo. ya terserah bang. Terserah. Dan tadi Udahlah, Babi cari yang lo. positif aja. Udah. Ampet amat orang gua aja sampai mau Ngetes room mati gua gua dia, bro. berjuang kayak gini Ngetes pakai lu. facecam Nah, apa jangankan cuma di room lu RI lain 1 caci aja maki kemarin orang gua itu di-banned. angkat. Di room lain caci maki orang di-banned. Ini admin, anjing. Kena lo nanti lo. Baru Lanjut, kemarin lanjut, gua lanjut. permasalahan gara-gara komplainin RI 1. Iya. Buat yang tadi juga Bang Kim nih gua mumpung panas nih ngomong Kominfo harusnya situs itu di apa namanya diblokir. Situs itu nggak bakal diblokir. Situs resminya itu pusatnya ada di nih gua sebutin di Kamboja, antara Kamboja dan Vietnam, ada tengah-tengah di situ ada tanah yang bisa disebutkan sengketa tidak resmi tidak. Di situ hukum judi boleh ya. Yang di Indonesia itu cuma sub-subnya aja. Situs biru kenapa harus pakai VPN? Karena situs biru itu pasarnya di mana-mana. Gitu loh. Bang, Jadi caranya gimana biar situs judi ini hilang? Ya pasarnya hilangin. Kalian pada berhenti ketika dia tidak punya memiliki member di Indonesia, makanya bandarnya bakal bangkrut. Jangan nyalain pemerintah. Bang, Gitu loh. Rasa, sorry Bang Kim, pantesan tadi pas gua baru naik kuda. Iya, sekarang Naik kuda pengen ada ngegas. orang Gitu gagal-gagal loh. bilang Kita nggak pernah kita kalah. emang Main kita judi nggak emang pernah selalu kalah pakai kan ngaco. etika. Tadi ada orang rese aja kita etikain, kita baikin. Gitu. Tapi kalau udah sifat mengalir ke trigger, sorry aja. Lawan gua bukan lu, lawan gua bede. Gitu aja. Ya Bang Kim. Benar. Betul Om. Lanjutkan perjuanganmu. Enggak, dan dia bilangnya nggak pernah kalah bang. Coba dia bilang yang lain-lain lah. Mungkin kita maklumin gitu ya Ton ya. Iya dari tadi dia bilang belum berarti oke dia kepribadian mereka. Cuma ketika dia bilang belum pernah kalah dan bilang dia menang kabur itu trigger. Goblok itu. Marketing lu di bawah gua. Lu mau gua liatin nih member gua screenshot ya. Referral gua berapa? Jangan dia ada nama situsnya. Bang. Referral gua itu 2.000 per situs. Lu kaliin. Aki Sundoko ini bang, kasihan. Boleh Bang Saiful, mangga silakan Bang Saiful. Bang, Ya ini masukan aja ini buat terakhir ya Bang, sebelum Aki keluar. Sundoko ini apa jujur aja lah ke orang tua, Iya Bang. ke kakak, ke ayah ibu lah semua. Jadi kalau lebih jujur lebih enak lah. Kita ngomong tambahan aja Bang. Iya, lebih baik jujur aja. Utamakan kejujuran aja, biar plong. Terus lebih mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Kuasa. Biar nanti dikasih jalan. Memang kalau memang harusnya sih jangan keluar dari pekerjaan kalau menurut saya. Biar aja karena dengan bekerja kan kita masih dapat penghasilan seperti itu. Cocoknya kayak gitu. Jangan sampai dengan keluar gitu loh. Kalau ada cari pekerjaan lain lah. Yang pasti nanti Allah kasih jalan lah. Pasti ada yang terbaik. Iya Bang. Aku boleh ngomong dikit nggak untuk penutup terakhir Bang? Boleh Bang. Silakan Bang. Dan sebelumnya terima kasih banyak buat abang-abang yang udah kasih saran. Siap. Tadi ya mungkin besok saya akan berpikir lagi bagaimana caranya untuk pulang ya. Tapi yang jelas saya akan pulang untuk nyampain. Ya bener Bang, pulang Bang, jangan dengerin orang tadi Bang. Banci nggak berani ngomong ke orang tua. Betul sekali Om. Ya Allah. mantap Bang Piton. Omku ini udah. Asli, kalau dia nggak nge-trigger gue masih etika Bang Kim. Tapi karena dia udah nge-trigger gue udah nggak ada etika. Iya sikat aja. Orang udah mau jujur. Dia nggak pernah ngerasain didatengin ke toko sampai 4 orang mau dihajar gue. Kan dia juga tadi bilangnya masih main judi bang. Iya ngaco ya. Makanya saya juga loh kok gini. Kalau masih main judi, terus ada yang bilang tadi judi itu bodoh katanya kan? Ya berarti dia masih bodoh dong. Nih, Gitu kenapa Bang maksudnya. Kim saya nyaranin dia ngomong ke orang tuanya biar dia tuh plong terus dia tuh jernih lagi berpikir untuk cari kerja kemana. Ngomongnya gini loh Le, yo kamu kan adekku Bu, yo aku encen salah
ambil kesalahan Quickie. Kamu ngerti kan? Pasti kamu ngomong Jawa. Tapi aku bakal tanggung jawab. Aku bakal berusaha ngelunasin semuanya. Enggak usah dari pikirannya Simbo. Sing penting Simbo dong anak aku. Sing lancar cukup. Iya bang. Gak mungkin orang tua nggak ngebantu Bang Kim. Iya betul. Minimal lega minimal. Iya bang. Dengerin dia Kalau nggak seneng itu tadi Bang Kim, konten-konten gue banyak banget ITE-nya, lapor-laporin aja gue, kebetulan gue. Ya sedikit dari saya bang ya sebelum saya keluar. Iya. Sebelumnya terima kasih banyak nih bang. Terima kasih udah bisa sharing di sini, sharing pengalaman, sharing keadaan saya saat ini. Sedikit membantu saya untuk membuka pikiran saya dan sedikit berani gitu untuk nyampein ini. Saya nggak punya temen, nggak punya apa gitu, jadi barusan berani tuh nyampein tuh di lewat TikTok gitu, tiba-tiba dapat ini ya saya ungkapin aja gitu bang. Jadi terima kasih banyak bang. Siap, semangat Mungkin ya. Mungkin itu saja bang ya. Izin keluar bang. Sekali lagi terima kasih banyak bang ya. Siap bang, semangat ya, sehat ya, amin. Oke, coba subuhan gitu Ki. Gimana cara keluarnya bang? Bentar aku turunin. Ya, Hati-hati ya, terima kasih Ki. ya semuanya. Oke. Salam kenal semua orang-orang Salam baik. kenal Terima juga. kasih banyak. Amin ya Allah, makasih. Ya, Bang. Assalamualaikum. Ya bang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang C, ada apa? Enggak bang. Ada Seru bentar di banyak WC. admin ya. Udah baru masuk berantem, baru masuk berantem. Hiburan. Bang Pit. Dia belum pernah ngerasain pengen ngerokok sampai kayak gini. Nih bentar aja nih lihat nih. Kita mah kalau sama Dia belum pernah ngerasain kayak gini kalau ngerokok. Tuh. Waduh, kita mah kalau sama pemain nggak bakal keras. Kalau sama bandar admin ayo kita gas, kita gilain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asli gue naik tensi banget. Berapa kali konten gue dia belum pernah ngerasain follower. Aduh, ada tulisan merah peringatan gara-gara bikin konten kayak gini mau diajak-ajak. Mau ngetes room gua, iya, nggak bakal ke band gua mau hinain lu juga, kasihan. Itu mau tadi admin kayaknya bang. Iya admin jelas. Apa bang? Ada suara nggak? Ada bang. Lanjut. Gua udah ngantuk jadi bangun lagi nih. Lanjut ah. Kalau boleh maki-maki kayak gitu dari awal udah gue maki-maki sebenarnya. Merasa diwakili gue Bang Kim. Gua doang bos yang bisanya, kalau yang lain bakal di-banded. Jangan. Bang mau sharing bentar bang. Bisa bang? Boleh. Nah jadi aku dari Sumatera Utara aku bang. Tuh mumpung ada Om Piton. Siap lanjut. Sedikit sharing ini bang tentang betapa hancurnya aku di perjudian ini bang. Contohnya aku masih kuliah bang. Ya. Jadi selama 2 tahun ini hampir kurang lebih Allahu Akbar. Kurang lebih 30 juta lebih habis bang. Nah jadi aku sekarang kayak gini bang, kereta udah digade, sepeda motor udah digade juga. Iya. Terus kuliah juga ini hancur gitu bang. Nah jadi hancurnya kuliah itu karena saking banyaknya udah utang di luar gitu bang. Jadi niat kuliah itu jadi kayak kurang gitu dia bang. Absen selalu lah, semua mata kuliah absen itu banyak gitu bang. Sampai-sampai harus mohon lah ke dosennya biar keluar nilainya gitu bang. Nah terus yang berikut itu semua tabungan orang tua gitu bang, yang udah ada di bank gitu di ATM
Allah. Itu hanya untuk membayar utangku bang gitu. Nah sebenarnya isengnya pertama bang ini bang, kalau mau apanya nih judinya nih, pertama aku itu depo 50.000 habis, terus besoknya depo 50.000 habis. Nah beberapa kemudian aku depo 100.000, itu dikasih 7 juta bang, dikasih 7 juta, dan itu bahagianya luar biasa itu bang, bahagianya bang. Itu bahagianya luar biasa ketika 100.000 menjadi 7 juta. Ya. Cuman itulah awal kehancuran sampai aku sekarang kayak gini bang. Nah jadi sedikit juga untuk abang-abang sekalian semuanya kan yang udah lebih berpengalaman gitu kan bang. Iya bang. Aku juga gini bang, memang ngerasa ikhlasku itu belum ada bang sampai sekarang. Belum ada. Karena apa bang? Selalu kepikiran kalau bahwasanya uang itu harus kembali gitu. Nah, Iya, paham, iya, paham. bang. Karena memang aku itu belum ikhlas. Memang udah keluarga, orang tua, abang, teman-teman semua yang dekat sama aku itu bang, itu udah selalu melarang. Jangan judi, jangan. Dan bahkan Brimo aku hapus, Danaku hapus. Danaku itu ada 2 itu bang. 2 dana. Nah jadi ini dua-duanya udah ku hapus ini bang. Sempat ku hapus, cuman karena rasa belum ikhlas, ku download lagi, depo lagi. Iya. Iya bang, serius bang. Iya. Dan sampai sekarang ku rasakan betapa kecewanya orang tua sama aku bang. Uang kuliah yang aturannya aku sendiri yang bayar jadi orang tua. Abang kandungku sebegitu nggak percayanya lagi sama aku bang. Dan mama nangis. Sebenarnya gini bang, aku terakhir punya utang itu 3 juta sekian. Nah aku bingung aku harus gimana ini bang, harus kayak mana bayarnya, aku bingung. Ini adalah momen waktu orang tua di rumah 2 bang. Dua-duanya di rumah. Abang kandungku kan kalau sama yang beragama muslim pesantren. Iya. Kalau kami di non muslim itu ada yang namanya kayak sekolah pendeta atau sekolah pastor gitu bang. Jadi kebetulan kami berdua 2 bersaudara bang. Nah jadi aku udah buntu bang, nggak tahu mau harus gimana, mau harus cari uang kemana, pinjaman kemana, dan kawan-kawan juga udah angkat tangan lah bang gitu. Nah jadi ku beranikanlah diriku bang, aku ngajak ngomong bapak sama mama. Tapi sebelum itu aku bilang sama mereka, jangan dulu panik, tenang dulu, ada mau kuceritakan pak gitu. Nah jadi di situ kuceritakan bang, mama langsung nangis jerit-jerit bang. Bapak yang ya gajinya nggak seberapa lah kita bilang bang, karena wira swasta juga lah, cuman itulah tabungan itu bang yang udah memang persiapan uang kuliah hancur semua bang. Dan pada malam itu disitulah aku rasakan gimana betapa kecewanya orang tua itu bang sama aku bang, dan harus mencari uang sebanyak 3 juta, dan uang kuliahku juga 1 semester 7 juta lebih ku depokan semua. Itulah, jadi untuk abang yang semua yang udah duluan yang ngerasain yang namanya judi yang kumainkan juga bang, domino, high domino, parlay sama slot. Nah, itulah bang. Nah terus udah memang sampai sekarang lah bang, apanya bang, rasanya bang, efeknya ya. Iya bang, bang.
yang dimana semua kawan-kawan memang asli menjauh bang, menjauh bang, memang nyata menjauh. Yang dari awalnya percaya sama kita, sekarang udah kayak nggak dianggap orang. Bener. Keluarga, orang tua, dan bahkan abang kandung sendiri gitu bang. Nah, mungkin aku pengen juga saran dari bang-abang sekalian, kan gimana caranya biar kita ikhlas gitu bang. Jadi setiap aku kepikiran aku punya uang, itu pasti pikiranku depo gitu dia bang. Jadi aku juga minta saran dari abang-abang semuanya yang udah berpengalaman lah dan udah merasakan gimana hancurnya kejudian. Dan kata abang sedang proses ini tadi, kalau bahwasanya pemain judi yang menang itu nggak ada. Nggak ada. Bang, itu abang dikasih menang cuma sekali. Kalah setiap hari. Iya. Iya bang, saya potong di pembicaraannya. Saya juga masih proses ini bang, masih proses pemulihan dari yang namanya deposit. Alhamdulillah udah berjalan semingguan lebih. Akibatnya itu efeknya pengennya sendiri terus di rumah. Kalau kemana-mana, bisa gimana gitu. Pengennya sila ya, bakar rokok, ngopi, mencet, gitu. Rokok habis 1 hari tuh habis 3 bungkus, 4 bungkus ya gitu. Benar. Ya sekarang sih ini alhamdulillahnya lagi proses, semoga tetap seperti ini, jangan sampai ke lubang yang sama gitu. Amin. Saya juga kalau pembahasan kemenangan lah banyak kemenangan, cuman ya ujung-ujungnya jadi utang. habis malah ada utang. Sekarang juga bingung utang itu jadi minus tuh jadi sekitar 10 jutaan tuh gara itu. Kalau hitung dari BI checking pengeluaran tuh 30-an lebih, 30 jutaan lebih pengeluaran dari BI checking dihitung-hitung. Bang, aku sama sekali belum berpenghasilan bang, dan aku masih mengharapkan uang dari orang tuaku, dan aku sudah menghabiskan uang lebih dari 30 juta karena slot. Jadi aku pengen saran sama abang-abang semuanya. Gimana bang? Contohnya biar kita makin ikhlas dan kita, tapi jujur aja bang, memang di setiap tongkrongan yang gue jumpai selalu pembahasan judi dan selalu mereka depo. Usahakan bang kalau tongkrongannya berjudi jangan ke situ dulu, mending ke yang tongkrongan yang lain yang lebih positif gitu. Ini dari gue ya bang ya. Mungkin kalau soal judi bang, kurasa sekarang nggak mandang tongkrongan lagi bang. Terus gimana bang? Tapi ada bang 1-2 yang nggak main kayak saya gitu. Benar. Aquarium Lip, berisik Lip. Benar, memang ada beberapa yang nggak. Cuman karena kita udah terjerat yang namanya judi, jadi ketika kita main ada rasa tertarik, ada rasa keinginan untuk main lagi. Nah, juga gini bang, sampai di mana titik terendah saya tuh sampai saya mandi gak pakai sabun saking gak kebelinya sabun. Beli rokok juga, biasanya rokoknya yang 23, sekarang ketengan, kadang-kadang minta ke kartu rokok. Nah di situ saya udah terakhir main tuh saya tuh seminggu boleh bang C lanjut lalu kayaknya itu rollingan tuh, udah di situ saya berjanji kalau ini habis saya gak bakal depo lagi. Besoknya main lagi. Enggak lah bang lah. Sebenarnya bagus itu biasanya orang tuh hari ini gitu besoknya main lagi kan gitu. Itu udah minggu yang lalu bakal ada habisnya bang kalau terus-terusan depo bang. Mesin itu dibuat untuk kekalahan bang.
Nggak ada kenyangnya rakus. Benar bang. Oh, nggak ada Kalau kenyang. abang belum ikhlas, setiap abang mau depo gampang bang. Solusinya abang tanya aja pada hati abang. Mau kehilangan apa lagi? Saya udah kehilangan sepeda saya bang. Saya gak akan lagi ke situ lagi. Ya. Bersyukur, bang. Tapi kalau abang terus-terusin, karena judi itu seperti ini loh. Pertama yang masuk antrian bakal hilang itu harta. Kedua tahta. Ketiga keluarga. Itu loh. Saya juga ini lagi nulis catatan. Ada berapa catatan nih? Catatan buat apa bang? Asik juga tuh. Buat nahan-nahan gitu, hari ini enggak gitu. Allah Akbar. Ya bawa santai aja bang, jangan terbebani. Kita mau berhenti aja, dibawa santai aja kehidupan. Ya udahlah, jadiin cerita Santai tinggal aja. cerita. Oh, usah itu lah. Justru kalau digitu-gitu bang, itu banyak godaan datang terasa loh. Kayak kita puasa aja tuh pengen nunggu buka kan, ngelihat apa es itu tergoda, ngelihat ini tergoda gitu. Tapi kalau yakin udah bulat, mau berapa ini juga bang nggak bakal kegoda bang. Iya saya udah bulat bang, cuman Bang pernah Anggap kita lagi puasa Ya, aja. masalahnya kan kalau udah di titik nol nih ya Bang Kim, jangankan keluarga, jangankan temen, iblis aja enggan buat jadi temen gitu loh. Katanya mau digoda gimana? Tanya hartanya udah habis. Saya berani ngomong gitu karena saya pernah ninggalin agama saya sendiri Bang. Saya bukan murtad lagi, nggak percaya adanya Tuhan. Saya ateis lama Bang. Serem ya, ngeri. Itu makanya kalau ada yang nge-trigger kayak tadi itu saya benar-benar benci banget. Saya tuh sampai kalau saya sampai gini loh, punya kesimpulan gini, gue judi kalah, hilang mobil, hilang motor, hilang perusahaan, sepele, gue masih punya kaki, gue bisa kerja. Tapi ketika gue kehilangan keluarga sama agama gue, di situ. Bang itu grup di WA ya? Saya udah masuk tadi. Iya masuk bang, ya kali-kali lagi gabut mabar ML apa gitu curhat-curhat. ML tiap hari bang main. Iyalah daripada. Gue baru tahu ini Bang Kim galak kayak gini. Bukan galak pak, ya itu kan siapa dulu ya orangnya, kalau player mau sadar masa kita galakin gitu loh kan enggak. Bang kalau mau berhenti Kalau mana udah sikat udah gatel dari tadi gue Bang Kim, Bang Kim malah nyuruh sikat ton, udah sikat aja gue cari serius orang itu, liatin aja loh. Percuma bang, akun dihapus kalau belum ikhlas mah nanti ke situs yang lain. Izin abang izin. Ya harus ini dong, harus Ya, yakin. Boleh bang C, dari tadi diam terus dari kemarin malah. Lanjut. Ya Bang Disi. Bang Disi. Ya bang. Ya ini mah saya bukan apa-apa ya, bukan nasihatin ya, jadi dengerin pengalaman saya aja ya Bang ya. Mungkin abang bisa ngambil pengalaman saya Bang, itu setengahnya dari pengalaman saya dulu Bang. Kayak gitu ke orang tua ya, mungkin misalkan abang lanjut mungkin abang bisa kabur dari rumah jadi gelandangan gitu Bang. bener Bang C udah ngalamin Bang. Soalnya beneran itu serius bener. aja. So ya semuanya habis Bang, harta orang tua juga habis ya, mungkin sekarang bisa disebut ya, bukan saya ini aib orang tua ya, mungkin jadi pengalaman juga lah, mungkin abang alhamdulillah nanti bisa berhenti gitu ya. Sekarang juga orang tua gitu Bang ya, menurut saya udah habis semuanya Bang lah, dari usaha warung nasi habis semuanya Bang sama saya Bang. Iya bang, bayangkanlah bang, saking pengennya depo, cuman gak ada uang jadi main akun depo. Itulah ngeri Ya. bang. Kata abang kan tadi orang tua, keluarga, kakak udah nggak nerima abang masih judi Bang, itu nggak nerima. Saya ini udah berhenti hampir setahun kurang, 10 bulanan lah, masih nggak percaya Bang, masih kurang percaya. Kakak juga Bang, kakak sendiri juga Bang, kemarin aja disuruh nyari motor yang bekas ya, dikasih uang sama suaminya 5 juta, udah mau dikasihin uangnya Bang ke saya, tapi nggak dikasihin sama kakak saya Bang uangnya, takut di saya nggak pakai, nggak bener gitu. Masih nggak percaya Bang orang tua itu, kakak itu masih nggak percaya. Aku tahu caranya gimana bang, kasih tip-tipnya bang. Ya kalau saya pengalaman saya sendiri ya, saya bukan nasihatin atau apa gitu ya, saya juga masih banyak belajar lah gitu, saya juga di sini nguatin dari abang-abang yang lain juga kan. Ya kalau saya mungkin kalau soal materi Bang ya lama Bang, mungkin
lama berhentinya bang kalau memikirkan soal materi itu bang. Sekarang kalau saya mikir ya bang ya, saya juga ya ingetnya ke orang tua, kasihan bang orang tua bang. Karena perbuatan kita kan jadi kena semua gitu ya. Jadi wah bertengkar rame lah sama keluarga itu bang gara-gara saya. Ini mah saya mah Sampai terakhiran parah itu ya bang ya, sertifikat rumah aja sampai digadein bang. Ya benar sih, satu-satunya cara ya emang ingat kepada sang pencipta, udah itu aja bang. Satu-satunya cara. Saya udah nggak ada yang bisa nolong bang, mau kakak mau orang tua semuanya nggak ada yang bisa nolong, apalagi temen lah, udah buang-buang jauh lah kalau orang yang temen yang nggak guna, bener serius. Buang aja percuma, mending gini bang, misalkan abang pulang kuliah fokus bang, kasihan orang tua udah nguliahin abang gitu kan. Iyalah. Mending gini, abang kuliah pulang aja langsung ke rumah bang. Gak usah nongkrong gak jelas. Misalkan abang susah juga, temen gak akan ada yang nolongin bang. Bener bang, bener. Zikir bang, zikir. Bener bang. Mendekatkan diri pada Tuhan yang Maha Esa. Iya, ke sang pencipta bang lah, ingat. Kalau yang muslim ya lebih banyak zikir lah. Ya perbaiki ibadahnya lah gitu ya, saya Ya, juga perbaiki sambil ibadahnya, memperbaiki. betul. Memang kuakui bang. Sorry bang, kepotong bang. Memang kuakui. Setelah ada judi ini bang, aku jarang beribadah bang. Pasti bang, pasti. Bulan 4 kemarin, itulah terakhir aku gereja. Oh, non Islam ya, abangku ini satu ya. Iya bang, non Islam. Bulan 4 kemarin aku terakhir di gereja. Ya, pelajari baik-baik lagi agamanya bang, gitu loh. Betul. Iya bang. Nah, Memang gini bang, karena mungkin banyaknya mungkin ya pikiran-pikiran atau utang-utang di luar sana kan bang, jadi untuk bangun aja jadi malas gitu bang, bangun. sama bang, semua kita begitu yang penjudi itu. Iya Tapi benar kalau bang. masih main begitu, kalau udah main sih ini udah gimana, pemikiran lebih enak lagi gitu. Lebih Bang normal. Disi. Halo Bang Disi. Ya bang. Bang jangan pikir seorang penjudi itu nggak punya utang bang. Kebanyakan itu pasti ninggalin utang bang. Saya juga hampir ninggalin utang itu 90-an kalau nggak salah. Saya itu ya selama berapa bulan gitu ya, semenjak terpaksa ya orang tua juga ngegadein sertifikat rumah itu. Ya karena buat bayar utang saya bang. Soalnya saya itu minjem ke orang itu bang. Saya nih ya minjem ke teman sayanya itu minjem ke perusahaannya bang. Jadi uang dari teman saya pinjam ke perusahaan itu dikasihin ke saya bang. Jadi ngebahayain dia dari pekerjaannya gitu, emang harus dibayar. Nah, emang udah keajaiban ya bang ya. Saya di situ mulai mendekatkan diri kepada sang pencipta. Ya ada ininya bang, ada jalannya gitu. Pas udah kan itu orang tua itu nebus ngegadein ke saudara itu selama 3 bulan, kalau enggak si nama sertifikatnya itu diganti nama saudara saya gitu. Nah pas sebelum 3 bulan, pas 2 bulannya ditebus bang sama kakak saya bang. Si surat tanahnya itu tanyain Bang Kim tuh, tahu saya udah screenshot Bang Kim. Iya, Bang C. Alhamdulillah. Tuh Bang, jadi saya juga dulu berpikir gini Bang. Jadi kita belum ngejalanin, tapi di otak kita itu udah takut gitu Bang, apa yang belum terjadi itu Bang. Jadi kita itu takut gitu. Mau melangkah aja udah takut gitu. Iya. Jadi misalkan kita sebenarnya gini ya Bang ya, kita juga nggak tahu Bang besok misalkan sekarang sedih ya Bang ya, belum tentu besok kita sedih lagi, itu belum tentu Bang. Bisa jadi besok itu senang kita Bang. Mungkin kalau misalkan utang ya Bang ya, misalkan abang ini utang kemana, ke teman? Iya Bang, ke teman ada juga. Gini aja Bang, daripada abang maksain minta ke orang tua, misalkan abang sering-sering marah-marah, pasti abang lah marah-marah pasti ke orang tua, saya juga ngalamin lah.
marah-marah marah-marah daripada abang marah-marah durhaka ya ke orang tua gitu, mending abang ngobrol sama temen. Gak akan mungkin bang marah dimarahin ya, terima aja resikonya. Temen abang marah-marah ke abang ya biarin gitu. Iya bang. Nanti kalau saya ada uang pasti saya bayar, daripada abang minta ke orang tua terus, nanti kebiasaan kayak saya bang. Nanti habis harta orang tua abang, bener. Malah jadi abangnya nggak mikir gitu, kayak saya nggak mikir. Benar, serius itu benar. Bener. Nanti jadi abang nanti, oh orang tua saya nih bisa misalkan dipintain terus nih, dipintain, namanya orang tua bang, pasti ada mentoknya bang. Namanya orang itu pasti ada mentoknya. Apalagi kehidupan udah sadis sekarang bang. Pengusaha aja banyak yang bangkrut. Pengusaha aja yang nggak berjudi banyak yang bangkrut. Udah saingan perdagangan udah gila-gilaan bang. Apalagi berjudi gitu loh. Betul bang, Betul bang. Karena kita cari Saya aja inovasi utang lagi udah gitu 1 M bang. Iya, cari inovasi lagi. Gimana kita caranya bangkit ke depan? Bentar lagi mau dialihkan ke listrik kan semua kan, motor mobil kan. Betul, kereta juga ada listrik nih. Udah pokoknya. Abang utang berapa bang Disi? Plus minus ke depannya. Waduh, lagi sarapan nih abangku nih, Bang Pres. Bang Disi utangnya berapa bang Disi? Sekarang utang 12 sekarang bang. Berapa? 12 juta. Berapa bang? Nggak jelas bang. Gitu, 1.200.000 ya bang Disi ya utangnya ya. 1.200.000 bang sekarang, karena sebelumnya ya bang, saya ngerti bang, abang kan masih kuliah, utang segitu pasti gede menurut abang kan, soalnya Pasti gede, betul uang materi Iya, kan iya, gitu. benar, Jadi kita nggak bisa sedikit, si abang ini nggak bisa gitu. Kita juga kan soal materi benar bang. Betul. Tapi saya ini masih sedikit cerita nih. Saya aja punya utang 1 M bang. Siap. 1 miliar. Berat bang, 8 juta 1 bulan. Ih, serem harus saya bayar. 8 juta tuh saya harus bayar. Saya nyarinya aja pusing bang. Cuman saya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mungkin abang karena non muslim lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau saya kan saya muslim, saya berzikir tiap hari biar ditenangkan. Pasti kalau saya yakin Tuhan itu pasti ngasih jalan, Allah tuh pasti ngasih jalan, pasti ada solusinya. Jadi Tuhan atau Allah tuh ngasih ujian pasti kepada orang yang mampu untuk melewatinya, yang sanggup. Berarti abang diuji seperti itu karena abang sanggup untuk melewatinya. Jadi lebih mendekatkan diri aja kepada Tuhan, pasti nanti ada jalannya. Yakin aja bang, pasti ada jalannya. Betul itu. Betul bang, betul. Saya ini terasa bang. Sekarang saya sudah hati rada lapang. Adalah solusinya, adalah gitu. Jadi saya juga. Tapi tadinya abang masih ini pemain juga apa gimana? Oh pemain udah 3 tahun, 2020 saya main. Awalnya menang 20 juta, menang 30 juta, depo dari 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, sampai depo 20 juta. Itu kasusnya kayak saya sama tuh bang. Depo 20, 50, dapat 10, wah kemenangan tuh. Sehari pernah dapat 200 juta sehari, terus dapat max win 120 juta. Cuman spin doang nih, spin ini spin biasa aja. Nah, spin biasa aja, tahu-tahu dapat sekitar 4 di bet 2 juta. Kok gua kasih makanan kena ini sih peringatan? Iya, kenapa ya bang? Saya juga sekarang bingung mau bayar utang, mau ke output malu. Iya, saya juga merasakan itu tuh bang. Tapi abang lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya percaya pada zikir. Pasti ada jalannya itu. Iya bang. Siap. Halo. Izin masjid udah ini. Nenek saya biasanya minta diantarin ke masjid nih. Udah selamat. Siap bang. Selalu ya. Siap ya bang. Mau dibayarin sama Siap, ortu. maaf ya kalau ada salah-salah kata. Ntar saya kalau Siap, udah kerja Bang. lagi Sama, saya Bang. bayarin. Siap bang. Kalau enggak, abang masih ada kerja.
Sekarang Masih ada sih penghasilan. penghasilannya gak seberapa gitu. Buruh lah, kerjanya di sawah gitu. Ya, berarti tetap ikhtiar, tetap syariat dan ikhtiarnya tetap aja abang jalanin. Biar Allah nanti yang menentukan. Terus kalau misalnya memang abang mau tambahan, usaha dan lain sebagainya, bisa juga tuh untuk nambah-nambah usaha atau bikin apa. Nanti saya juga kepikirannya tuh gini, saya mau bikin usaha, nanti saya mau bukan ngutang lagi ya, tapi mengajukan pinjaman kur untuk misalnya mengembangkan usaha biar lebih besar dan lain sebagainya. Saya sebenarnya uang mah ada gitu buat bayar utang, tapi saya gak punya pegangan gitu. Ntar kalau dibayarin semua, saya mau makan apa sama istri saya gitu. Betul, saya juga habis juga tuh bang. Jadi seluruh gaji itu tinggal sisa 1.500.000. Cuman cicilan sudah 8 juta sebulan. Bingung carinya. Udah besar pasak daripada tiang, bang. Saya minusnya 10 juta tapi bingung gitu bayarnya gimana gitu. Sedangkan kerja aja saya udah di PHK. Lebih banyak ke ikhtiarnya aja bang. Nanti ada jalannya, ada dikasih jalan. Terus tetap abang usaha. Usaha tuh maksudnya tuh apakah dengan pertemanan, relasi dan lain sebagainya. Tetap mencari, ada kerjaan, ada sampingan dan lain sebagainya. Yang penting ada usaha. Selain doa ya, doa tetap, zikir tetap harus dijalanin. Ada yang ngasih 25.000 itu tuh beruntung banget itu, ngasih segitu lumayan lah buat beli rokok. Betul bang, sekarang saya juga 1.000 itu diapet-apet bang. Dulu 1.000 saya buang-buang aja itu. Iya bang. 1.000, 2.000, 5.000 nggak saya lihat lagi. Berantakan misalnya ada di mobil dan lain sebagainya, nggak pernah saya lihat lagi. Sekarang 1.000 saya rapiin, masukin dompet bang. Bang ST di mana lokasi Bang ST? Jogja. Jogja. Ya. Dapatnya judi itu luar biasa banget tuh. Miskin kita bang, berjudi itu miskin, melarat kita bang. Udah mau miskin, mental udah kayak orang gila aja lah. Iyalah. Jadi abon loh. Saya tuh pengen bundir udah berapa kali, pengen bunuh diri. Ada piksal mau saya minum. Sama bang. Di tengah laut saya mau nyebur. Cuman Allah masih ngasih tuh jalan tuh. Waktu saya mau loncat dari kapal, istri telepon. Gimana bang tuh? Gimana? Di tengah laut. Maksudnya di tengah laut daerah mana? Daerah Merak, Banten. Merak, Banten. Lampung. Udah sama bang, gue di Bali sama mau lompat. Mau lompat, cuma tapi alhamdulillah loh bang, udah 3 bulan saya berhenti bang. Naik ke host ini, saya pikir-pikir pas itu Bang J, pas ada orang tuanya meninggal itu loh, saya sadar, benar-benar sadar berhenti. Kalau saya memang udah habis bener, jadi gak ada uang lagi, bahkan udah. Jadi memang sudah habis-habisan, kapok bener, malunya sama orang tua kan gitu. Iya. Tapi orang tua masih merangkul tuh, orang tua masih ngerangkul, kakak masih ngerangkul. Coba sekarang saya pas ngasih tahu ke orang tua, saya jujur ke orang tua memang nangis. Iya. Jadi berapa utangnya, 1 juta, 2 juta, pikir orang tua kan gitu. Saya bilang 167 juta, astagfirullahaladzim. Saya kenapa bisa gitu katanya. Belum berani bilang ke ortu. Soalnya kakak saya kakak saya langsung jual mobilnya, dia bantu tuh kakak saya bawa. Jadi kata orang tua tuh, ini gimana nih, si ini nih di mana nih, di sini nih gimana, mau digimanain gitu loh maksudnya. Ya udahlah, ini kan adik kita juga, kata kakak saya, kita harus saling bantu antar sesama keluarga. Dijual mobil kakak saya itu untuk nutupin utang saya. Mobil dijual, motor dijual, emas orang tua dijual. Coba udah, muka saya udah mau taruh di mana itu. Anak yang dibangga-banggainnya gitu loh, kok bisa kayak gitu kan. Cuman kita jangan ngecewain kalau udah kayak gitu. Kita memang harus berhenti benar gitu loh.
Jangan sampai ngecewain. Abang jujur aja gitu. Nah mungkin kalau abang dengan kejujuran abang terbuka kepada orang tua, keluarga dekat, mungkin mereka akan mengasih jalan solusinya gitu loh. Siapa tahu itu adalah jalannya gitu loh bang. Daripada abang buntu kepikiran sendiri mau bundir mati mendadak, anda tahu kayak gimana kan? Lebih baik abang ngomong. Saya mau jujur, takutnya nangis gitu. Saya paling gak tega kalau lihat orang tua nangis. Betul, tapi kejujuran itu harus memang ditegakkan bang. Kalau enggak abang memendam sendiri, tidak ada solusi, enggak plong dan lain sebagainya. Jujur aja, penyampaiannya aja yang diperhalus gitu. Kemarin tuh ada DC ke rumah. DC sampai ke rumah ya? Iya, sampai ke rumah DC tuh. Waduh, DC dari mana tuh bang? Dari Aku Laku. Oh, Aku Laku. Waduh, datang ya? Datang itu. Pantesan gitu bilang dia, pantesan bahasa kasar siap boga gitu aja cina. Hari lagi jemuk itu mah kayaknya ke dia cina. Sepelote gitu. Orang tua teh. Nanya, kumaha orang teh dah ayeuna can gawe deui, padahal uang dari situ tuh saya pakai buat budol, bukan buat jajan anak sama istri saya gitu. Pinjol ada berapa 100 ada? 10 juta semuanya. Oh, 10 juta. Saya pinjol 200. Belum beres ini. Pinjol belum beres ini. Tapi saya 200 juta. Tapi ada katanya sih ada orang bisa bantu apa ya, restru ya, atau pengurangan gitu. Apalah kayak gitu ya. Joki maksudnya? Saya nggak ngerti juga. Cuman ada orang nawarin gitu maksudnya. Saya nggak takut juga kan. Apa benar apa enggak gitu kan. Itu mah tapi, katanya penipuan bang. Penipuannya. Maksudnya nanti dikurangi ininya apa bunganya dan lain sebagainya. Tapi yang saya tahu pinjol itu tidak ada restru. Yang ada restru itu bank bisa bang, memang betul kalau bank. Jadi misalnya bunganya diturunkan, itu bisa tuh kalau bank. Tapi kalau pinjol saya belum pernah dengar gitu. Kalau pinjol sekarang kan BI checking belum masuk bang. Abang nanti cek di BI checking itu KTA belum ada. Iya. Ya dia hanya misalnya abang punya KPR mungkin masuk itu. Abang punya pinjaman bank. Kalau saya pinjaman bank itu 500 juta, 100 juta sama 200 juta. Itu selama 15 tahun. Emang nggak ada sih bang, soalnya kan waktu udah galbay lama itu Aku Laku sama semua pinjol. Tapi kemarin ada yang ngajuin data saya di Bank BRI gitu. Saya kirain saya itu bukan pinjol gitu. Saya suruh tanda tangan aja gitu. Tapi masuk itu. Nah itu abang memang pinjam atau enggak? Enggak, kan tadinya mertua saya pinjam buat modal perkebunan gitu. Terus dipoto kan saya sama istri saya. Nah saya suruh ke situnya, ke banknya, ke Bank BRI-nya buat tanda tangan. Kirain itu tanda tangan tuh buat dokumen yang kurang kemarin gitu. Orang mah kayak taunya itu mah pinjaman saya. Saya tapi untungnya nominal kecil sih, gak terlalu besar. Jadi gak terlalu bingung balikannya gitu. Pinjaman bank ya. Iya. Iya. Ya itulah, saya juga pinjaman bank udah kalau di BI checking 628 juta. Nah, masuk lagi 200 juta. Jadi berapa tuh? 828 juta. Jadi kalau di itu 800 itu tuh yang pinjamnya. Kalau saya mau balikinnya itu lebih dari MM-an itu, Bang. Bunganya 2 kali lipat. Selama 15 tahun. Habis gimana? Kan yang seperti itu kan susah. Aku izin ya Bang ya, makasih untuk semua nasihat-nasihat. Bang Disi. Semoga dikit lagi nih ya, Bang Disi dikit ya. Ya sebenarnya ya saya bukannya ini ya, seharusnya abang malu gitu ya. Abang terakhir baca kitab abang kapan bang? Saya mau nanya. Jarang aku bang, jujur. Ya saya kan muslim ya bang ya. Saya kan emang suka ya, semenjak saya berhenti ini kan saya kadang suka baca mau buku apa itu juga ya. Saya terakhir baca kitab abang juga 2 hari kemarin bang.
kalau Al-Quran ya setiap hari saya habis Isya, habis maghrib saya suka baca. Ya lebih ya kalau bisa bang, kalau abang misalkan ke gereja malas atau gimana gitu ya, abang baca kitab abang sendiri tiap hari bang lah minimal bang. Iya bang sih. Ya kuat ya bang ya, semangat. Abang-abang semuanya lanjut. Tidak majukannya bang, bang akan tahu bang sih. Siap bangku. Gabung grup aja bang Disi, ada di profil. Siap. Bang Os. Bang Pres. Yuk. Abang-abang semuanya saya pamit dulu ya. Siap. Apa? Ya. Ya Langsung bang, tutup lanjut aja bang. bangku sekalian. Ya lanjut besok aja lah, udah mau subuhan ya. Iya, udah nggak kuat juga nih. Iya bang. Pak Pres Lanjut gimana ya? besok bang. Tutup Pak Pres. Tutup aja om, tutup. Siap. Makasih ya buat semuanya ya. Siap bang, Ya. makasih juga bang. Ya bang, atur nuhun. Iya sehat-sehat Bang Sepul. Yuk. Ya, sami-sami nuhun. Siap. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Wabillahi Siap, taufiq Bang. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.